rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua Pimpinan, maka Rabu 2 Februari 2022, Majelis Rakyat Papua melaksanakan bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota Majelis Rakyat Papua. Berbagai narasumber Ketua Majelis Rakyat Papua tugas advokasi hukum salah dalam bimbingan teknis dari Amnesty merupakan hal yang sangat istimewa karena menghadirkan berbagai narasumber yang berkompeten dalam tugas advokasi hukum. Salah satunya adalah dari Amnesty Internasional. Narasumber yang hadir ini benar-benar narasumber yang biasanya mereka hadir diskusikan semua soal di kepentingan Nusantara. Mereka sering bicara untuk kepentingan itu memproteksi pemerintahan terhadap pelayanan seluruh Nusantara. Tetapi ya hari ini mereka merasa penting untuk bagaimana hadir memberikan penguatan terhadap pimpinan dan anggota MRP karena ada soal serius atau persoalan serius yang perlu dipikirkan oleh seluruh rakyat orang asli Papua, yaitu di tanah Papua, Provinsi Papua dan Papua Barat, yang mana pasca perubahan kedua Undang-Undang 21 tahun 2021 dan lahirlah Undang-Undang 2 tahun 2021, mana perubahan kedua itu. Ya, saya pikir perubahan itu memang dikehendaki oleh rakyat Papua, tetapi kemudian proses perubahan itu tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang 21 tahun 2021 itu. Sehingganya rakyat Papua merasa tertipu karena awalnya hanya 2 pasal atau 3 pasal saja yang ingin dirubah. Tetapi kemudian dalam mekanisme proses perubahan itu menjadi 19 pasal. Dan ini adalah salah satu pengabaian terhadap partisipasi masyarakat terhadap perubahan undang-undang ini. Sehingganya MRP merasa penting untuk mengundang para ahli hukum untuk menyampaikan pandangan-pandangan mereka untung rugi daripada pelaksanaan Undang-Undang 2 tahun 2001 itu sendiri. Ini yang penting bagi masyarakat Papua untuk mendapatkan bimbingan teknis melalui narasumber yang berkompeten. Ada 9 narasumber yang hadir akan menyampaikan materi hari ini, besok, dan lusa. Dan hari ini khusus hanya dari tim advokat, yaitu tim dari Pradi pusat yang hadir, yaitu Pak Bang Saur dan Pak Dr. Roy yang hadir, sedangkan Profesor dari UGM, kemudian yang satu itu dari Amnesty Internasional, Pak Usman. Ya, mereka berempat yang hadir untuk menyampaikan materi utama sebagai narasumber di pembukaan ini. Sedangkan kedua dari kepolisian, kemudian dari TNI, Pangdam yang kita undang, kemudian juga dari Walhi tentang hutan dan lingkungan kita, dan ada lagi 2 narasumber juga akan ikut menyampaikan Kapinda juga akan menyampaikan strategi pihak keamanan untuk menangani potensi konflik di Papua, yaitu Kapolda, Pangdam, dan pihak keamanan. Mereka menyampaikan bagaimana strategi keamanan untuk menangani konflik yang terjadi di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Ini dikuatkan berbagai materi oleh ahli kita, di mana hari ini berkesempatan untuk hadir untuk menyampaikan materi-materi dalam penguatan terhadap MRP, supaya kami akan turun melalui kunjungan Pogja maupun kunjungan lembaga rapat gabungan Pogja untuk berdasarkan sosialisasi untuk rugi daripada perubahan undang-undang kedua ini. Ini sangat penting bagi rakyat, sehingga MRP melaksanakan kritik di awal tahun ini. Saya mungkin tambahkan, mungkin pertama saya perkenalkan lagi, saya adalah Usman Hamid, saya Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Ini adalah sebuah lembaga HAM yang berpusat di Inggris, sebuah lembaga yang bekerja di bidang hak asasi manusia. Saya dulu pernah di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan di Kontras,
dan juga pernah membentuk perkumpulan masyarakat Jakarta untuk Papua, banyak sekali mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus dan juga pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Saat saya kontras, saya banyak terlibat dalam penelitian pelanggaran HAM, termasuk praktik bisnis dari tentara di Papua yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ketika di Amnesty pada 2018 saya mempublikasikan laporan tentang pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua sejak tahun 2008 sampai tahun 2018. Ada 90-an orang Papua yang terbunuh dari 69 kasus pembunuhan di luar hukum. Saat ini Amnesty International sedang menyiapkan laporan penelitian terbaru yang akan dipublikasikan pada tanggal 20-an di bulan Februari ini. Laporan ini akan menyoroti salah satu wilayah Provinsi Papua, yaitu Intan Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dengan meningkatnya kekerasan dan konflik di Intan Jaya, serta dampak dari eksplorasi tambang di Intan Jaya terhadap lingkungan, terhadap masyarakat adat, dan juga terhadap kondisi hak asasi manusia di Intan Jaya. Khusus pertemuan hari ini, atas nama Amnesty International, kami pernah mengingatkan kepada pemerintah untuk memastikan adanya partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat adat di dalam mengajukan perubahan atas Undang-Undang Otonomi Khusus yang kedua kalinya. Dan kami melihat secara substansial banyak kecacatan material di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yang versi amandemen kedua. Pertama adalah dihilangkannya pasal Undang-Undang Otonomi Khusus tentang hak orang asli Papua untuk mendirikan partai lokal di Papua. Yang kedua adalah dihilangkannya hak Majelis Rakyat Papua, kewenangan Majelis Rakyat Papua untuk menentukan boleh tidaknya atau bisa tidaknya suatu provinsi dimekarkan wilayahnya, termasuk juga pemekaran tingkat kabupaten. Juga di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru, kami melihat bahwa terjadi semacam pergeseran dari yang semula bersifat otonomi menjadi resentralisasi, yaitu kembalinya kekuasaan Jakarta atas pengelolaan pemerintahan Papua. Misalnya dengan pembentukan suatu badan khusus di bawah kantor wakil presiden atau di bawah wakil presiden, yang dalam pandangan kami justru menghilangkan otonomi orang asli Papua. Dalam hal ini Majelis Rakyat Papua, bahkan pada tingkat tertentu keseluruhan pemerintah provinsi Papua. Akibatnya ada apa? Akibatnya adalah dengan melemahnya kewenangan Majelis Rakyat Papua, maka perlindungan terhadap hak-hak tradisional orang asli Papua akan juga melemah. Padahal hak-hak orang asli Papua telah dijamin di dalam deklarasi PBB tentang perlindungan hak-hak masyarakat adat dan juga di dalam perjanjian internasional hak asasi manusia lainnya, termasuk dijamin di dalam 4 pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta dijamin dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 tahun 99, Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960, dan juga Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus, yang saat ini banyak dilanggar dengan adanya norma baru atau dilanggar dengan perubahan norma baru atau dengan dihilangkannya norma lama, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya khusus dari Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua. Dan saya kira selain pelanggaran hak asasi terhadap hak-hak budaya, hak-hak sosial dari masyarakat adat atau dari orang asli Papua, bukan mustahil pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk pembunuhan seperti yang terjadi pada Pendeta Yeremias atau pembunuhan di luar hukum lainnya yang pernah terjadi di Papua akan kembali berulang. Seperti di Intan Jaya, ada belasan kasus pembunuhan di luar hukum dalam waktu terakhir. Dan sekarang pemerintah sedang mengupayakan adanya eksplorasi tambang di Kabupaten Intan Jaya. Dalam pandangan Amnesty, pemerintah wajib memperoleh semacam persetujuan sebelumnya yang didasarkan pada kehendak bebas dari masyarakat adat Papua. Jadi dalam hukum internasional atau dalam prinsip internasional disebut sebagai free,
and prior informed consent. Jadi persetujuan yang diberikan oleh masyarakat adat Papua harus ada, dan persetujuan itu harus diperoleh oleh pemerintah Papua, diperoleh oleh pemerintah Jakarta dengan terlebih dahulu menjelaskan kalau tambang itu dilakukan maka akan terjadi kerusakan lingkungan, akan terjadi semacam pemindahan penduduk, akan terjadi hal-hal yang mungkin harus disampaikan secara jujur kepada orang asli Papua, khususnya di Intan Jaya, apakah mereka kemudian setuju. Nah, persetujuan semacam itu yang saya kira salah satunya diwakili oleh MRP atau representasi kultural orang asli Papua yang dimandatkan oleh Undang-Undang Otonomi Khusus, tapi kewenangan-kewenangannya saat ini justru dilemahkan. Dan saya kira, saya juga berharap bahwa pemerintah Jakarta, Presiden Jokowi, juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk menunda sementara penerbitan peraturan-peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Amandemen Kedua Otonomi Khusus. Kenapa harus ditunda? Karena undang-undang ini tengah diperiksa, tengah disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi belum mengambil keputusan. Dengan kata lain, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi, katakanlah, menyatakan undang-undang ini inkonstitusional, atau menyatakan sebagian pasal-pasal undang-undang ini melanggar norma-norma konstitusi, maka sebenarnya akan ada pelanggaran tambahan dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah itu. Jadi sebaiknya tidak ada peraturan pemerintah terlebih dahulu, meskipun sudah ada satu yang kalau tidak salah peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021. Nah, kita berharap pemerintah Jakarta tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa di dalam melaksanakan hasil amandemen kedua dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Sebelum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang menyidangkan permohonan dari Majelis Rakyat Papua yang keberatan terhadap sejumlah pasal di dalam undang-undang yang baru, yang sebenarnya secara formil banyak mengandung pelanggaran. Undang-undang itu dijanjikan hanya akan diubah sebanyak 2 atau 3 pasal. Itu tertuang dalam surat Presiden tanggal 4 Desember tahun 2020. Tapi ternyata 6 bulan kemudian diubah sebanyak 19